Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Kami berharap semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat beribadah kembali secara online. Umat yang terkasih, pada hari ini telah diterima sebagai anggota GKI Kepaduri berdasarkan atestasi masuk dari HKBP Kebonjeruk atas diri Ibu Ida Fitriani Baru Siregar, Saudara Agnes Ulton Salva Pasaribu, dan Saudari Ivanka Tio. Sanda Pasaribu, anggota anak. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di Jemaat GKI Kepaduri. Umat yang terkasih, sepanjang bulan September ini kita merayakan bulan Diakonia. Kiranya melalui bulan Diakonia, kita didorong untuk berpartisipasi meringankan beban sesama di tengah pandemi yang kita hadapi. Pelayan firman pada hari ini adalah TPG Kristian Adi, pamungkas dengan tema Nrimo ing Pandum. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, mari kita naikkan pujian, Tuhan Engkaulah hadir. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudaraku, tema ibadah pada hari ini diambil dari bahasa Jawa. Nrimo ing Pandum. Nrimo berarti menerima dan Pandum berarti pemberian. Secara sederhana, Nrimo ing Pandum
Berarti menerima segala pemberian dari Tuhan dengan hati yang bersyukur dan ikhlas. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan dengan menaikkan pujian bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Engkau percayakan pada kami. Susah dan senang silih berganti, mewarnai kehidupan kami. Namun, kami mau belajar untuk bersyukur dalam setiap musim kehidupan, karena Engkau pasti menyertai kami. Di sisi lain, kami menyadari jika terkadang kami kurang bersyukur, sehingga kami gagal untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang melimpah. Ampunilah kami ya Bapa, atas kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk senantiasa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Tuhanku,
Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayatnya yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Nrimo ing Pandum. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, karuniakanlah kami hikmat agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Tuntunlah hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mewartakan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari saudara kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian.
Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan September, sekaligus mengawali bulan Diakonia. Secara khusus bulan Diakonia diprogramkan setiap tahun untuk mengingatkan akan tugas panggilan kita sebagai gereja, yakni melayani Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana telah Tuhan Yesus teladankan, kita diajak untuk terlibat dalam misi Allah dengan terus menghidupkan pelayanan gerejawi, menolong sesama, pemberdayaan, dan berbagi solidaritas dengan yang membutuhkan. Dan itulah yang gereja kita telah lakukan dan terus kita lakukan bersama. Dan semua itu Bapak Ibu Saudara didasari oleh spirit kasih yang Allah ajarkan. Firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 27 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah Bapak Ibu Saudara tidak bisa dipisahkan dari panggilan kita untuk juga mengasihi sesama manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, kiprah pelayanan gereja tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana gereja itu berada. Hal ini terlihat ketika kehadiran gereja sangat dekat dengan budaya dan bahkan terintegrasi, terhubung dengan budaya. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan di negara kita Indonesia ini ada beragam corak gereja gitu ya, berdasarkan latar suku atau budaya. Sebagai contoh yang kita tahu misalnya apa Bapak Ibu Saudara? Huria Kristen Batak Protestan, HKBP ya, gereja etnis atau suku Batak. Kalau Bapak Ibu pernah ke Maluku, ada di sana namanya GPM, Gereja Protestan Maluku. Kalau pernah ke daerah Sumba, ada namanya GKS, Gereja Kristen Sumba. Di Sulawesi juga ada GKSB, Gereja Kristen Sulawesi Barat, atau GTM juga ada, Gereja Toraja Mamasa, dan seterusnya dan sebagainya. Di Indonesia ada ragam gereja gitu ya, perjumpaan dengan suku dan budaya setempat. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, GKI pun dilihat dari sejarahnya adalah gereja etnis, gereja suku gitu ya. Gereja etnis Tionghoa secara sejarahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran gereja bersentuhan dan dekat dengan budaya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pun dalam mengerjakan misinya, dalam mengerjakan misi Sang Bapa di dunia ini, ada dan hadir di tengah-tengah budaya. Yaitu Yesus hadir di tengah budaya konteks orang Israel, budaya Yahudi. Dan pada bulan Diakonia tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita memilih telah menetapkan tema-tema berkaitan dengan falsafah budaya atau kearifan lokal dari berbagai suku budaya di Indonesia. Tentu bukan dalam rangka membandingkan mana yang lebih tinggi, nilai-nilai budaya atau nilai-nilai Kristiani gitu ya. Namun kita mau melihat korelasi keduanya yang memiliki keterkaitan mendalam pada diri manusia sebagai ciptaan Sang Pemilik kehidupan. Di mana kita sebagai makhluk yang beragama, manusia yang beragama tidak bisa dilepaskan sebagai identitas kita sebagai manusia yang berbudaya. Dan keduanya saling berkorelasi, saling berhubungan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, sesuai pakaian yang saya kenakan saat ini, belangkon dan lurik. Jadi saya mengambil memakai baju adat Yogyakarta sebenarnya ini ya. Dengan tema Nrimo ing Pandum. Sebuah falsafah Jawa yang secara harfiah berarti menerima segala pemberian.
hidup penuh berserah diri dan bersyukur menerima pemberian Tuhan Sang Pencipta. Apapun itu, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, dalam keadaan senang atau dalam keadaan duka, dengan hati yang ikhlas. Tentu bukan penerimaan yang sifatnya pasif Bapak Ibu Saudara, tetapi sikap hidup pasrah dan bersyukur yang dibarengi dengan perbuatan aktif, berusaha dan berjuang semaksimal yang kita bisa. Hal inilah Bapak Ibu Saudara yang dihadapi oleh bangsa Israel saat berada di tanah Kanaan. Bangsa Israel diajak untuk nerimo, memasrahkan diri kepada Tuhan. Yang mana saat itu mereka berada dalam ancaman dan serangan musuh bangsa-bangsa lain, dikatakan adalah bangsa Midian. Jika kita telusuri saudara, kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan mengisahkan kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah di tanah Kanaan setelah keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ketika itu suku-suku Israel belum bersatu sebagai bangsa di bawah seorang raja, belum ada kerajaan, belum ada raja Israel, masih terpecah-pecah. Jadi saat itu Tuhan mengutus para pemimpin khusus yang disebut sebagai hakim untuk memimpin suku-suku Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Tentu Bapak Ibu Saudara, hakim di dalam Alkitab berbeda ya dengan pengertian hakim masa sekarang. Kalau hakim pada masa sekarang tugasnya apa? Melaksanakan peradilan gitu ya. Mendengar pengaduan dan membuat keputusan hukum. Tetapi hakim di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin militer atau tokoh pembebas yang memiliki karisma, dipilih Allah untuk melawan penindas dan mengamankan bangsa Israel. Dan agar orang Israel dapat bertahan hidup sebagai satu bangsa Bapak Ibu Saudara, mereka harus setia dan taat kepada Tuhan Allah. Jika mereka taat, mereka akan tetap tinggal di tanah Kanaan dan menerima berkat Tuhan. Namun ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali bangsa Israel tidak setia dan jatuh pada ketidaktaatan. Mereka memilih beribadah kepada ilah-ilah lain, yaitu ilahnya orang Kanaan ketika itu. Dan dalam bacaan minggu ini, Bapak Ibu Saudara, bacaan minggu ini adalah bagian dari rangkaian kisah seorang anak muda bernama Gideon yang diangkat menjadi hakim. Pada bagian awal Hakim-Hakim pasal 6 digambarkan saat itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam cengkraman orang Midian. Bangsa Israel hidup dalam penderitaan dan bayang-bayang ketakutan. Sehingga mereka bersembunyi di dalam gua-gua dan di tempat-tempat lain yang aman di gunung-gunung. Mereka hidup dalam tekanan, ancaman dan ketakutan ketika itu. Enggak tenang hidupnya. Kita bisa membayangkan penderitaan dan ketakutannya orang Israel ketika itu. Setiap kali para petani bangsa Israel bercocok tanam, sedang menanam begitu ya. Datang orang-orang Midian dan orang-orang Amalek menyerang mereka. Orang Midian dan Amalek tidak segan-segan merusak tanaman yang ada di sana. Juga ternak, domba, sapi, keledai, umat Israel dibawa lari, diambil paksa. Tidak ada sesuatu pun yang mereka tinggalkan. Sehingga umat Israel tidak punya makanan sama sekali. Dan saat itu bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bertahan hidup rasanya susah sekali. Sekalinya menanam untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dirusak sama bangsa Midian. Lembu, ternak, segala macam diambil, dirampas oleh bangsa asing. Itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel saudara. Sehingga di ayat 11 yang tadi yang kita baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Di ayat 11 dikatakan ketika itu datang malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Dan Gideon, anak Yoas, sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Tidak biasanya mengirik gandum itu di dalam atau di tempat pemerasan anggur ya. Karena apa dia melakukan di sini supaya nggak ketahuan, supaya nggak dirampas, supaya nggak dirusak. Makanya Gideon mengirik gandum itu di tempat pemerasan anggur. Malaikat adalah utusan atau pembawa pesan Allah ketika itu dan kalau kita perhatikan dalam karya seni, saudara, malaikat biasanya digambarkan sebagai makhluk bersayap gitu ya dan berjubah putih panjang. Namun dalam Alkitab, malaikat menampakkan diri dalam berbagai wujud. Kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, ada bagian-bagian yang menunjukkan di situ ada malaikat dan malaikat menampakkan diri dalam berbagai wujud yang berbeda-beda. Baik dalam bentuk cahaya maupun dalam bentuk manusia. Dalam kisah ini saudara, malaikat itu duduk di bawah pohon, menampakkan dirinya dan berbicara kepada Gideon. Kata malaikat itu,
Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon menjawab seolah menepis pernyataan malaikat itu dengan perkataan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dulu diceritakan nenek moyang kami kepada kami? Yang katanya Tuhan itu menyertai, menuntun keluar dari tanah Mesir. Namun sekarang lihat bahwa Tuhan telah membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Sama dengan orang Israel lainnya Bapak Ibu Saudara, ada kesedihan dan kecewaan yang mendalam pada diri Gideon. Ia tidak terima dengan apa yang terjadi pada diri dan bangsanya. Dia mengalami keterpurukan karena penindasan yang terjadi. Mana katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan dulu membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi buktinya apa? Saya dan semua bangsa Israel saat ini dalam keterpurukan. Ayat 14 lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang-orang Israel dari cengkraman orang Midian. Gideon menepis untuk kedua kalinya. Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Katanya. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kesedihan dan kekecewaan Gideon saudara atas kenyataan hidup yang ia alami menutup hatinya untuk mendengarkan suara Tuhan. Seolah tampak relasi batin dirinya dengan Tuhan itu terputus. Namun di ayat ke-16 lagi Tuhan berfirman, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan Gideon dan bangsa Israel. Terkadang masalah dan kesedihan yang kita alami membuat diri kita seperti air yang keruh. Sulit bagi kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi buruk yang kita alami. Padahal berkali-kali Tuhan berkata pada Gideon dan bangsa Israel, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Dan ini berlaku juga bagi kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan bagian kita adalah, Bapak Ibu Saudara, mengelola batin dan pikiran untuk hidup berpusat pada Tuhan. Sesuai tema hari ini kita belajar nerimo atas kenyataan hidup yang kita alami. Baik suka maupun duka. Baik sehat maupun sakit. Nerimo bukanlah pasrah tanpa perbuatan atau tanpa usaha. Tetapi nerimo adalah bersyukur dengan ikhlas dan memasrahkan hidup pada Sang Pencipta dibarengi usaha dan perbuatan kita sebagai manusia. Nerimo atau menerima atas kenyataan hidup Bapak Ibu Saudara dianggap sebagai salah satu perwujudan bahwa seseorang memiliki kematangan moral gitu ya. Dan karenanya Saudara Frans Magnus Suseno pernah mengatakan bahwa kekuatan batin nerimo itu berakar dalam diri manusia pada kedalaman spiritualitasnya. Seseorang yang bisa nerimo atau menerima realitas kenyataan hidup adalah orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritualitas. Dia menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan dalam kesehariannya. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika tidak memiliki kedalaman spiritualitas atau ketika dia tidak mempunyai jalinan relasi yang dekat dengan Tuhan, sulit bagi seseorang untuk memiliki rasa atau sikap hidup nerimo atas kenyataan hidup yang ada. Nerimo ing pandu merupakan sikap mental tertinggi karena orang sudah bisa berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan kenyataan hidup. Artinya ukuran seseorang bisa menerima atas realitas kenyataan hidup itu bisa dilihat apakah dia sudah berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan realitas atau kenyataan hidup yang ia alami. Saya jadi teringat seorang psikiater bernama Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya berjudul On Death and Dying tahun 1969 yang memperkenalkan 5 fase kesedihan yang dihadapi seseorang. Jadi Bapak Ibu, dia membuat sebuah penelitian bahwa orang yang sedih atau orang yang berduka atas peristiwa yang terjadi itu ternyata ada fase-fasenya. Meskipun ini tidak plek harus begitu ya, tapi dia meneliti ada 5 fase orang yang sedih. Baik itu sedih karena divonis penyakit, sedih karena ditinggal orang yang dia cintai, sedih karena rugi karena pekerjaannya atau kehilangan pekerjaannya gitu ya. Pokoknya sedih begitu ya. Ada 5 fase katanya. Yang pertama adalah denial, penolakan atau penyangkalan.
Biasanya dimulai dengan penolakan. Dia berpikir ini gak mungkin terjadi nih pada saya. Harusnya saya gak kehilangan pekerjaan, harusnya saya tidak divonis penyakit ini. Dia tidak mempercayai peristiwa yang dia alami, denial. Yang kedua, anger, timbul kemarahan, timbul rasa sakit atau luka batin yang rentan terpicu emosi. Rasa sakit dilampiaskan lewat kemarahan. Bisa dia mengekspresikan, kenapa harus saya Tuhan yang mengalami musibah ini, misalnya begitu ya. Tuhan tidak adil, ekspresi-ekspresi itu muncul. Yang ketiga, bargaining, menawar. Setelah kemarahan pudar, Bapak Ibu Saudara, mulai timbul perasaan bersalah diiringi dengan pikiran, kalau saja saya masih bisa gitu ya. Kalau saja saya cepat memanggil dokter, kalau saja saya waktu itu tidak pergi, kalau saja ini bargaining, penawaran. Dan yang keempat, depression atau depresi. Karena ketika dia sudah menawar, berangan-angan kalau saja, tetapi realitasnya tidak seperti itu. Akhirnya depresi. Dia sangat sedih dan bahkan timbul pernyataan-pernyataan seperti saya sudah tidak ingin hidup lagi. Karena kesedihan yang sangat mendalam. Dan fase yang kelima adalah acceptance atau penerimaan. Di sini adalah fase di mana seseorang yang mengalami kesedihan sampai pada titik dia bisa berkata semuanya akan baik-baik saja. Saya ikhlas menerima keadaan. Kalau dilihat-lihat saudara ternyata tidak mudah untuk memiliki sikap batin nerima. Ada fase-fase yang dilewati. Kemarahan, depresi, yang mungkin juga pernah terjadi pada saudara dan saya. Kita pernah mengalami titik terendah atau kita pernah terpuruk, pernah gagal, pernah jatuh. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami kemarahan, depresi, kesedihan. Dan saya yakin mungkin di antara kita pernah mengalami yang akhirnya kita pada fase acceptance itu, penerimaan. Itulah nerimo, itulah sikap hidup memasrahkan diri atas kenyataan hidup yang dialami, yang kita pusatkan pada kuasa Tuhan. Namun saudara perlu upaya untuk kita mengelola diri tadi, batin dan pikiran untuk tertuju kepada Allah. Artinya kita belajar pada hari ini bahwa Nrimo ing Pandum itu mengajarkan kita untuk berpusat pada Allah. Belajar untuk menerima. Juga saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya dalam pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sudah dalam fase yang mana nih? Apakah masih denial, penyangkalan atas realitas pandemi COVID yang mengurung kita sekian bulan di rumah? Atau masih ada kemarahan? Atau ada yang depresi? Atau kita sudah sampai fase yang kita menerima kenyataan ini? Hari ini kita diingatkan dan hari ini kita belajar. Hidup kita milik Allah. Biarlah kita sebagai manusia memiliki kerendahan hati untuk menerima segala peristiwa yang ada. Sambil kita juga berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita kerjakan dan memasrahkan hidup kita pada Tuhan. Seperti pesan Tuhan kepada Gideon yang mengatakan, aku menyertaimu. Tuhan juga menyertai kita saudara. Lantas apa kaitannya Nrimo ing Pandum ini dengan bulan diakonia saat ini? Beberapa waktu yang lalu saudara viral sebuah film pendek berjudul Tile sebenarnya ya kalau diungkapkan. Mungkin di antara kita sudah ada yang menonton film Tile. Sesuai judulnya Bapak Ibu Saudara, film Tile ini, kata Tile ini artinya menjenguk gitu ya. Film ini mengangkat tradisi masyarakat desa yang saling peduli saat seseorang sakit atau tertimpa musibah. Mereka berbondong-bondong datang untuk menjenguk. Digambarkan dalam film ini sampai naik truk rame-rame gitu ya. Dan dalam film ini sekelompok warga sedang bergosip tentang tokoh bernama Dian, saudara. Saat perjalanan menengok Bu Lurah yang sedang dirawat di rumah sakit. Film pendek ini menyita perhatian sekaligus perdebatan warganet di media sosial. Banyak yang menanggapi secara positif, khususnya peran Bu Tejo yang sangat ikonik. Namun tidak sedikit juga yang menanggapi negatif. Melihat film ini tidak berfaedah karena menonjolkan sisi buruknya. Terlepas dari polemik tanggapan warganet tersebut, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyoroti satu hal dalam film ini, yaitu judul film ini sendiri, Tile itu sendiri. Tile atau menjenguk adalah bentuk kepedulian dan empati seseorang kepada sesamanya. Kalau dalam konteks pedesaan Bapak Ibu Saudara atau di konteks kota kecil, biasanya dilakukan rame-rame, menjenguk orang sakit ke rumah sakit itu rame-rame. Bahkan ada yang suka, saya pernah lihat ada yang bawa tikar, bawa termos, bawa rantang gitu. Ini mau jenguk apa mau piknik begitu ya. Tapi kenyataannya gitu, bawa tikar digelar sama saudara-saudaranya. Naik bus atau naik angkot. Biasanya juga
kalau dalam film ini naik truk gitu ya, ada satu orang yang mengakomodir, yang nyewa kendaraan, ngumpulin patungan untuk disumbangkan dan sebagainya. Sebuah tradisi untuk mengungkapkan empati atau kepedulian kepada orang lain. Dan saya rasa dalam budaya apapun tradisi menjenguk orang sakit itu untuk berkunjung itu pasti ada. Baik di kota besar, di kota kecil, tradisi ini ada. Dan saya yakin kita juga pernah melakukannya Bapak Ibu Saudara, dan di gereja kita juga ada yang namanya tim perlawatan gitu ya, tim perkunjungan. Budaya menjenguk menjadi gambaran bahwa kita hidup nggak sendirian. Kita hidup nggak cuma kita doang yang hidup, tapi kita hidup bersama dengan orang lain. Namun kita hidup bersosialisasi dengan sesama, peduli dan berempati, saling menopang dan menolong. Dan itu jugalah Bapak Ibu Saudara yang kita hidupi sebagai gereja yang mengemban tugas panggilan dari Allah untuk melayani sesama, berdiakonia. Juga dalam keadaan pandemi saat ini, Saudara, mari kita belajar untuk nerimo ing pandum, berdamai dengan kenyataan hidup seraya berusaha dalam pekerjaan dan keseharian yang kita jalani, serta menjadi berkat bagi sesama. Selanjutnya, kita serahkan semuanya kepada Allah, Sang Sumber Kehidupan. Dan percayalah, sama halnya dengan apa yang diungkapkan kepada Gideon dan bangsa Israel, Allah pun juga menyertai saudara dan saya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pak Adam dan Ibu Christine Sinaga. Bila hari telah berakhir dan malam tiba, aku bersujud padamu Tuhan di dalam doa. Dan bersyukur untuk segala berkat yang Kau beri di sepanjang hari, serta mohon pengampunan untuk kegagalanku. Taati firman-Mu. Dikau yang Maha Pengasih dan adil tindakan-Mu, telah Kau ampuni segala dosa dan kesalahanku. Oh Tuhan, kuatkan aku dalam pencobaan di setiap waktu, dan terimalah aku Tuhan untuk melayani-Mu sepanjang hidupku. Dengarlah permohonanku,
ku harapkan merubah hidupku, merubah hidupku. Amin, amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas limpah rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dari hari ke hari. Di tengah situasi yang kami hadapi saat ini, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 yang terjadi setelah sekian bulan. Biarlah hati dan pikiran kami tetap tertuju pada Tuhan untuk terus berjuang dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, berusaha untuk kehidupan kami sehari-hari, juga terlebih untuk pelayanan kami. Biarlah kami semuanya itu kami pusatkan pada kasih dan cinta Tuhan. Kuatkanlah kami, tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk boleh menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami mengingat bagi negara kami Indonesia, pemerintah yang terus berjuang untuk mengatasi COVID-19, untuk pengadaan vaksin dan upaya-upaya lainnya. Biarlah Engkau saja yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga para pemerintah bersama dengan setiap rakyat boleh melalui masa-masa ini ya Tuhan, seturut dengan pertolongan Tuhan. Juga dengan gereja kami, GKI Kepaduri, dan dalam setiap program yang kami jalani. Pada saat ini dalam bulan diakonia yang kami jalani ya Tuhan, biarlah bulan diakonia ini menjadi momen untuk mengingatkan kami sebagai gereja yang memiliki tugas panggilan untuk berdiakonia, melayani, berbagi solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, saling menopang dan saling menolong dimanapun kami berada dengan keberadaan kami saat ini dan kemampuan kami saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi setiap pekerjaan kami masing-masing, rutinitas kami masing-masing, sekolah, studi atau kuliah, usaha yang kami lakukan di tengah masa pandemi ini. Biarlah Engkau saja yang memberkati dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap hasil jeripayah ataupun pemberian yang Engkau limpahkan kepada kami dalam setiap pekerjaan maupun hari-hari kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup memasrahkan diri pada Tuhan, seraya terus berjuang, terus berusaha semaksimal mungkin. Kiranya Roh Kudus yang juga menyertai dan memberikan penghiburan kepada kami. Dalam kebersamaan dan persekutuan kami sebagai gereja ya Tuhan, kami juga bersyukur atas kehadiran saudara kami, keluarga Ibu Ida Fitriani Boru Siregar, sebagai bagian jemaat di GKI Kepaduri. Kiranya keluarga Ibu Ida ini
boleh menjadi berkat juga, boleh ikut terlibat dalam pelayanan, dalam persekutuan. Juga Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi gerejamu juga bagi sesama. Biarlah kami juga boleh bertumbuh dalam persekutuan yang saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit maupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, dan Ibu Isnarti Hananto. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah sentuhan kasih Tuhan juga boleh mendatangkan ketentraman, kedamaian dalam hati saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Biarlah melalui keluarga maupun dokter, upaya medis, maupun juga obat-obatan, makanan yang dikonsumsi, itu juga boleh menjadi jalan untuk pemulihan maupun juga untuk kesehatan saudara-saudara kami ini ya Bapak. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Saudari Erin Siregar, Ibu Oki Widyastuti, Ibu Uun Suhaiti, Saudari Mio Gloria Larasati, Saudari Ardania Destin Fionelda, Bapak Ivan Kemala, Ibu Rosalin Ratih Darmanto, Ibu Marta Lataan, Bapak Andi Susanto Koco Sudarmo, Ibu Karisa Niti Putri, Bapak Helmawan Sumiko Peters, Ibu Dewi Widyawati, Ibu Mimi Yanti Hartono, Bapak Joni Hermawan, Ibu Tince Arniati Jovina, Ibu Sheila Elpiananda, Saudara Geraldi Stefanus, Ibu Sylvia Sandau, dan Ibu Ellen Sutanto. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara kami ini di tengah keluarganya, di tengah pekerjaannya dan kesehariannya. Kiranya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, Tuhan dengar. Dan Tuhan boleh memberikannya seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Pakailah mereka sebagai panjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan membawa terang Tuhan. Sehingga dimanapun saudara-saudara kami ini berada, mereka juga boleh menjadi inspirasi, mereka juga boleh menolong sesama. Ada begitu banyak harapan dan keinginan kami ya Tuhan, di dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah semuanya itu kami alaskan hanya ke dalam cinta kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Sambil mengingat dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, baik di masa suka maupun duka. Di saat jalan yang mudah maupun di saat jalan yang sulit. Di saat kami buntu atau tak tahu pilihan jawaban yang harus kami pilih. Tetapi biarlah kami hidup dalam hikmat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Kami naikkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Datanglah
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur mingguan kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA nomor 198 310 5444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR code melalui OVO atau GoPay atau link maupun melalui BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya kepada tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di dalam amplop. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari kita naikkan pujian, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang sorgawi, Engkau besar termulia. Penuh syukur ungkapan hati kami, tebalasmu selalu harus naik dengan merdu ke tahta-Mu. Jemaat, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemberian-Mu sepanjang minggu ini. Ajarlah kami untuk senantiasa berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan, sebagaimana Engkau mau berbagi kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan, persepuluhan, dan persembahan mingguan kami. Kiranya Engkau kuduskan, terimalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudaraku, di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini, marilah kita belajar untuk bersyukur dan saling menguatkan. Hingga pada akhirnya hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah dan dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus.
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.